Ya nanti kita bahas lah ya. Untuk kuisnya nanti kita bahas lagi di akhir aja. Setelah kita bahas materi dulu. Oke, ini kelihatan ya share screen-nya ya. Oke, gimana? Sudah kelihatan belum? Sudah, Bang. Oke, direspon ya. Kita ke sini saya coy. Oke, sebentar. Bang, maaf suaranya putus-putus, Bang. Oke, kalau sekarang udah jelas belum? Agak sedikit putus-putus sih, Bang, kalau di aku. Tapi nggak tahu di teman-teman yang lain. Oke, sebentar. Ya, sinyalnya suka jelek. Kalau sekarang sudah lebih baik? Sudah, Bang. Oke. Apa tuh? Siapa lagi tuh yang rese? Oke. Eh, ngomong aja ya, jangan di chat. Soalnya saya join satu device. Kalau dua device nanti keberatan jadi putus-putus suaranya. Oke, kita lanjut lah ya. Nah, jadi di materi yang keempat ini tuh terkait asuransi jiwa ya. Life insurance itu asuransi jiwa. Ya, ini asuransi jiwa gitu. Contingent payment model artinya apa di sini? Contingent payment model ini adalah model pembayaran kontingen ini kepesertaan lah ya. Jadi intinya di sini tuh kita belajar terkait jenis-jenis asuransi jiwa itu ada apa-apa aja gitu. Nah, untuk yang pertama itu tuh terkait eh, assurable insurance payable at the moment of death gitu ya. Ini yang dia peubah acaknya itu TX ya. Ini TX. Nanti setelah itu ada yang dia end of death gitu ya. Jadi maksudnya insurance payable at the moment of death ini dia dibayarkan seketika ketika dia meninggal gitu. Sementara untuk yang end of the years itu dia dibayarkan di akhir tahun ya. Itu nanti yang dia menggunakan simbol KX ya. Jadi ini dia dibayarkan sesaat setelah kematian. Kematian. Yang dibayarnya itu apa manfaatnya ya? Nah, jadi pada dasarnya sebenarnya jumlah dan waktu pembayaran dari manfaat sebuah asuransi jiwa itu bergantung dari lamanya periode asuransinya, gitu ya. Jadi bergantung dari waktunya kapan pertama kali polis diterbitkan, gitu ya, atau dikeluarkan sampai waktu dia meninggal, ya. Jadi di sini ada beberapa lambang, gitu. Yang pertama itu T ini menyatakan waktu dia sampai kematian. Kemudian BT ini adalah benefit function atau fungsi manfaatnya yang nanti dia bayarkan kepada si pemegang polis. Dan yang ketiga itu adalah PT atau discount function ya. Atau di sini ya faktor diskonnya. Jadi dikenakan bunga berapa persen gitu. Nah, ada catatan di sini bahwasanya untuk kasus endowment gitu ya. Endowment ini dia dwiguna ya. Dwiguna. Nah, T-nya itu lebih besar atau sama dengan panjang interval selama periode asuransi. Nanti kita coba bahas itu maksudnya seperti apa. Nah, jadi di sini didefinisikan bahwasanya nilai sekarang atau present value itu ya, itu dia simbolkan sebagai JT sama dengan perkalian antara fungsi manfaat dengan fungsi diskonnya gitu ya. Nah, Z ini adalah nilai sekarang dari manfaat pada saat polis dikeluarkan. Ya, jadi di sini nilai sekarangnya ini akan diasumsikan sebagai peubah acak dikarenakan waktu yang telah berlalu dari polis asuransi sampai waktu asuransi juga diasumsikan sebagai peubah acak T itu yang tadi saya katakan ya. Jadi di sini dia peubah acaknya itu adalah TX gitu ya. Makanya di sini si Z-nya ini juga sebagai
sebuah perubahan acak seperti itu. Ya, jadi ya ini sama sebenarnya. Ini kalau tadi di sini dia BT T gitu ya. Nah, di sini T-nya ini diganti menjadi T besar karena dia asumsinya adalah menggunakan perubahan acak TX gitu. Nah, jenis asuransi yang pertama itu adalah asuransi jiwa seumur hidup atau life insurance. Ini adalah asuransi jiwa seumur hidup. Nah, di asuransi jiwa seumur hidup ini, dia masa periodenya sampai kapan? Sampai dia meninggal. Ya, setiap manusia kan pasti meninggal ya. Jadi, periodenya itu dia sampai dia meninggal. Jadi, waktu dia mendaftarkan polis gitu ya, katakanlah dia di usia X, sampai dia meninggal. Meninggalnya katakanlah di usia berapa gitu ya, kita nggak tahu ya. Katakanlah X plus T gitu. Dia meninggal di sini gitu ya. Jadi, ketika dia meninggal, barulah dia dikeluarkan manfaatnya gitu ya. Nah, jadi di sini didefinisikan bahwasannya wildlife insurance itu asuransi yang pembayaran benefitnya itu pada saat tertanggung meninggal setelah mengikuti asuransi, ya. Jadi dia harus meninggal dulu baru dia mendapatkan manfaat ya. Karena dia asuransi jiwa seumur hidup, ya pasti dia akan mendapatkan manfaat gitu. Ya, karena dia pasti akan meninggal karena nggak mungkin ada manusia yang nggak meninggal gitu kan. Nah, di sini manfaatnya itu dia sebesar satu untuk setiap T yang lebih besar dari nol. Dan fungsi diskonnya itu adalah V pangkat T. P itu apa? P ini ya kalau ini kita sudah belajar TSB ya harusnya sudah tahu V ini apa fungsi diskonnya. Kemudian Z-nya ini ya itu tadi ya V pangkat T. Di sini karena manfaatnya di sini satu kan tadi Z itu tadi kan dia nilainya adalah B dikali V ya. Karena B-nya adalah satu dan V-nya adalah VT, maka di sini ZX-nya adalah P pangkat TX ya untuk TX yang lebih dari nol. Nah, jadi nilai rata-rata ya atau nilai sekarang atau actuarial present value-nya itu adalah disimbolkan dengan AX bar. Ini ya, A bar X ya. Gimana bacanya yang menurut kalian mudah kalian pahami aja. Ya. Jadi A bar X ini itu sebenarnya adalah ekspektasi dari si ZX atau ekspektasi dari present value ya. Ini Z ini adalah present value ya. Present value atau nilai sekarang. Nah, jadi ekspektasi dari VTX itu adalah integral dari 0 sampai ta hingga VT FT TDT. Nah, FT-nya di sini dia adalah kemarin kita sudah belajar ya, bahwasanya FT itu adalah TVX dikali mu X plus T. Ya, ingat tak hingga ini itu adalah usia maksimumnya ya. Ini adalah usia maksimum atau batas usianya. Jadi bergantung nanti dari soalnya seperti apa gitu. Nah, kalau misalnya ternyata si pemegang polis itu dia mengikuti seleksi ya, kemarin kita sudah belajar ya yang seleksi. Nah, maka ya sama aja sebenarnya. Kita tinggal ubah aja bentuknya jadi seperti ini, ya. Jadi abar x ini adalah masa dia diseleksi plus h itu sama dengan integral dari 0 sampai tak hingga VT dikali TVX. Nah, di sini TVX plus H ya. X-nya juga di sini masih dalam bentuk yang kotak ini menandakan dia diseleksi. Gitu ya. Dikali mu X H plus T dt. Nah, kalau kita mau menghitung variansi, maka kita hitung dulu momen keduanya ya. Setiap kita mau menghitung variansi, pasti kita menghitung momen keduanya. Di sini momen keduanya disimbolkan gini ya, ada duanya di belakang. Bukan di belakang sih, di depannya ya. Jadi 2 A bar X ya, ini. Nah, jadi momen keduanya itu adalah integral dari 0 sampai tak hingga I pangkat 2T dikali FTX. Jadi yang berubah itu adalah si fungsi diskonnya. Ya, kalau si fungsi FT-nya ini dia nggak berubah gitu. Ya, jadi di sini tetap dia tetap TPX dikali mu X plus T. Nah, rumus variansi seperti biasa ini adalah momen kedua dikurangi dengan momen pertama. Gitu. Nah, kalau misalnya ternyata manfaatnya itu sebesar B, ya, jadi dia nggak satu, katakanlah misal manfaatnya itu adalah 1000. Nah, maka ekspektasi Z atau AX-nya itu tinggal kita kalikan 1000. Jadi yang awalnya nih, misal tadi kan kita cari di sini AX-nya nih. Nah, ini kan AX-nya ini untuk manfaatnya yang satu ya. Kalau misalnya B-nya itu satu, maka dia dapatnya kan dia AX ya. Nah, kalau misalnya B-nya itu adalah 1000,
Maka ya dia menjadi 1000 dari AX gitu. Bisa dipahami nggak maksudnya? Gimana? Bisa? Sampai sini bisa diterima? Bisa Bang. Allah Akbar, sebentar. Teman saya ngechat. Oke. Nah, ini kita lihat dulu contohnya. Nah, di contoh satu ini, katanya ZX ini adalah nilai sekarang dari variabel acak, ya, atau peubah acak. Ini apa penanya nih? Bentar. Nah, untuk asuransi jiwa seumur hidup dengan manfaatnya itu satu yang harus dibayar pada saat kematian X. Ini maksudnya kematian ini adalah kematian, sebentar, kenapa ini penanya nggak bisa ya? Oke, bentar. Nah, oke, sebentar ya. Oke, saya lanjutkan. Maaf ya, ada gangguan ini. Nah, si X di sini ini menandakan adalah seseorang gitu ya. Sebentar, ini penanya kenapa ya? Oke, sebentar. Ini se Oke, sebentar ya. Ini penanya bermasalah nih. Hmm. Nah, ini kayaknya baru saya ganti deh penanya. Oke. Ya, dia adalah kok nggak bisa sih? Oke, penanya sepertinya bermasalah. Sebentar. Hmm. Ya, intinya si X-nya itu dia adalah usia, ya, seseorang yang berusia X tahun gitu. Itu ya maksudnya. Oke, sebentar saya. Oke. Oke, seorang usia X tahun. Nah, di sini katanya bahwasannya delta ini adalah 0,06. Delta ini apa? Force of interest ya. Nah, terus force of mortality-nya konstan, katakanlah di sini mu. Dan momen keduanya itu adalah 0,25. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah nilai mu-nya ini berapa? Nah, kalau kita mau menyelesaikan permasalahan seperti ini ya, kan di sini udah ada informasinya. Nah, jadi kita gunakan informasi ini. Nah, yang diketahui di sini adalah momen kedua. Jadi kita langsung pakai rumus yang momen kedua. Nah, tapi sebelum kita mencari menggunakan rumus momen kedua, gitu ya. Kan rumus momen kedua tadi adalah integral dari 0 sampai ta hingga V pangkat 2T FT X dt, ya, FT dt, sorry. Nah, berarti kita perlu tahu FT-nya siapa. Nah, kalau dia force-nya itu adalah konstan ya, mu-nya ini konstan, berarti dia di sini adalah berdistribusi eksponensial ya. Ya, ini perlu dicatat. Kalau misalnya dia konstan, maka dia adalah eksponensial. Nah, sehingga fungsi peluangnya atau FT-nya itu adalah mu E pangkat min mu T ya ini. Ini harus diingat, dicatat. Ya, kalau nanti di cheat sheet itu ditulis karena penting. Nah, sehingga ya ingat bahwasanya PT itu sama dengan E min delta T. Artinya pi pangkat 2T ya sama dengan E min 2 delta T. Nah, FT-nya kita ganti mu E min mu T. Nah, ini min-nya kita keluarin ya, karena dia nggak ada sangkut pautnya sama T. Nah, jadi yang tersisa adalah, karena di sini sama-sama E, berarti pangkatnya bisa kita jumlahkan. Jadi integral dari 0 sampai ta hingga E min 2 delta plus mu T dt. Nah, hasil integralnya ini adalah mu plus 2 delta plus mu. Ya, ini adalah nilai momen keduanya. Tadi kita tahu momen keduanya itu adalah 0,25. Nah, berarti 0,25 itu sama dengan mu ditambah 2 delta plus mu. Nah, kalau kita sederhanakan bentuk ini, kita peroleh sebenarnya nilai mu itu adalah 0,5 delta dibagi 0,75. Nah, deltanya tadi berapa? Deltanya 0,06. Berarti tinggal kita masukkan, dapatlah nilainya 0,04. Jadi, mu-nya adalah 0,04. Gitu. Sampai sini bisa dipahami?
Gimana? Suara saya masih terdengar ya? Masih Bang. Oke, untuk pengintegralannya tahu ya caranya ya? Bisa ya? Atau nggak tahu mengintegralkannya? Ini ya, mengintegralkan bagian yang sini. Masih ini nih. Nah, ini. Kok penanya bermasalah ya? Oke. Tidak ada pertanyaan, bisa kita lanjut? Oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya itu adalah any year term life insurance atau asuransi jiwa berjangka N tahun. Ya, jadi dia hanya masanya itu dia N tahun. Berarti kalau misalnya dia mendaftar di usia X gitu ya, maka batasnya itu ya polisnya itu berlaku sampai di usia X plus N gitu. Nah, tapi dia akan menerima manfaat kalau misalnya dia mati atau meninggal di selang X dan X plus N ini. Ya, jadi dia harus meninggal dalam kurun waktu N tahun. Kalau misalnya tidak meninggal, maka dia nggak akan mendapatkan manfaat. Gitu ya. Nah, ini adalah fungsi manfaatnya ya. Jadi ketika eh, dia T atau waktu kematiannya itu kurang dari sama dengan N, ya N ini adalah masa pertanggungannya, maka dia mendapatkan manfaat sebesar satu. Ketika dia tidak meninggal atau dalam artian dia meninggalnya itu di usia X plus N, ya lebih dari usia X plus N, maka dia manfaatnya nol. Nah, untuk diskonnya masih sama di sini. Sehingga untuk present value-nya gitu ya, atau nilai sekarangnya itu adalah PTX ketika TX-nya itu kurang dari N. Dan nol ketika TX-nya itu lebih dari N ya. Dia ngikut seperti dari manfaatnya ke sini ya. Nah, ingat bahwa ekspektasi dari perubahan acak itu disebut sebagai nilai sekarang aktuaria atau actuarial present value. Ya, atau bisa ditulis juga sebagai APP gitu ya. Nah, di sini untuk n year term, tadi kan kalau misalnya yang bentuknya seperti ini nih untuk ini ya, untuk apa namanya? Untuk whole life gitu ya, untuk asuransi seumur hidup. Nah, ketika n year term, maka simbolnya berubah seperti ini ya. Ini kalau misalnya dia ada satu di atas X, ya, ini menandakan dia adalah berjangka N tahun, gitu ya. Nah, ini adalah actuarial present value-nya, ya nanti bisa dilihat sendiri ya. Saya rasa juga ini sudah dijelaskan di perkuliahan gitu ya. Ini momen keduanya yang berubah itu hanyalah di PT-nya itu dan untuk variansinya juga sama ya. Momen kedua dikurang momen pertama dikuadratkan. Nah, angka satu ini ya menandakan apa? Ada satu unit dari uang akan dibayarkan untuk seorang berusia X jika meninggal sebelum mencapai usia X tahun. Gitu ya. Nah, kita lihat contohnya lah ya. Saya rasa untuk materinya kalian sudah belajar dan sudah mendapatkan gitu. Jadi kalian sudah memahami dengan baik. Nah, di sini diketahui bahwasanya ya eh, ini adalah APP-nya gitu ya. APP-nya itu adalah 0,4275. Mu-nya 0,045. Perhatikan di sini untuk semua T berarti dia konstan. Kalau konstan berarti distribusi apa? Eksponen ya, eksponensial. Nah, di sini deltanya atau force of interest ya. Tingkat suku bunganya adalah 0,055. Yang ditanya adalah nilai dari E-0,1N ini yang ditanya ya. Nah, jadi karena yang diketahui adalah ini ya actuarial present value-nya, jadi kita gunakan rumus itu aja. Ya, actuarial present value-nya berarti integral dari 0 sampai n ya tadi rumusnya, Pt dikali TVX minus dt ya. Pt-nya kita ubah menjadi E min delta T, kemudian ingat tadi TVX mu T-nya itu adalah, ya ini kan ini sama dengan Ft ya. Ini adalah Ft dari T ya, kalau misal eksponensial dia adalah mu E min mu T ya. Nah, jadi ini hasil integralnya ini ya, kalau kita cari itu adalah mu dikali 1 min E min delta plus mu dikali pangkat, dikali N ya, dibagi delta plus mu. Nah, karena kita sudah punya informasinya semua gitu ya,
maka kita bisa cari nilainya. Ini adalah apa? Ini adalah nilai dari actual present value-nya. 0,045 ini apa? Ini adalah mu-nya. Ya, ini mu. 1 dikurang min. Nah, mu plus deltanya berapa? Berarti kita jumlahin aja 0,045 ditambah dengan 0,055, yaitu nilainya 0,1 n. Ya, ternyata kita sudah ketemu nih sama bentuk E min 0,1 n. Ya. Nah, berarti kita tinggal manipulasi aja bentuknya ya. Kita ubah-ubah bentuknya. Jadi kita dapatkan sebenarnya nilai dari E min 0,1 n itu sama dengan 1 dikurang 0,4275. 4275 ini tadi adalah actual present value-nya dikali 0,1. 0,1 ini adalah ini delta plus mu. Dibagi dengan 0,045 mu-nya. Ya, nilainya itu adalah 0,05. Jadi nilainya itu adalah 0,05. Sampai sini dulu. Ada yang ingin bertanya? Masih bisa dipahami? Atau ada yang buat bingung? Tanya aja ya. Jangan malu-malu. Gimana? Tidak ada. Suara saya masih terdengar. Masuk, Bang. Oke. Tidak ada ya pertanyaan ya. Bisa dipahamin ya. Ini hanya manipulasi aljabar aja gimana caranya kita mendapatkan nilai dari E min 0,1 n ya. Makanya bisa dapat bentuknya seperti ini ya. Saya rasa eh, itu kalian bisa lah ya. Nanti kalau misalnya nggak bisa, tanyakan aja lagi. Nah, yang selanjutnya itu asuransi endowment atau dwiguna. Nah, di sini nih ada dua kasus nih. Bentar, ini berapa ya? Ini adalah dwiguna ya, dwiguna. Nah, yang pertama itu pure endowment. Ini adalah dwiguna murni. Nah, di pure endowment ini dia adalah asuransi. Ya, manfaatnya itu dibayarkan pada akhir dari N tahun. Jika dan hanya jika tertanggung bertahan hidup setidaknya N tahun. Nah, ya kalau misalnya ya ini seperti kebalikan yang tadi ya. Nah, di sini ketika misal katakanlah dia berusia X mendaftarnya, kemudian dia mendaftarkan dengan masa pertanggungannya adalah N tahun. Nah, dia akan mendapatkan manfaat kalau misalnya dia bertahan hidup sampai usia X plus N, setidaknya sampai usia X plus N. Kalau dia meninggal di sini, maka dia tidak mendapatkan manfaat apapun. Gitu ya. Nah, di sini VT-nya sama dengan VN ya, V pangkat N karena di sini dia N tahun. Ya, ini nilai dari Z-nya ya. Nah, nah ya sebenarnya yang menjadi peubah acak itu ya di Fear Endowment ini adalah apakah klaim ini akan terjadi atau tidak ya. Artinya gini, apakah memungkinkan bahwasanya bukan memungkinkan ya namanya kita kan ini asuransi gitu ya. Jadi kalau misalnya dianya sampai N tahun itu kan waktunya terlalu sedikit gitu ya. Kalau misalnya 5 tahun, em, kalau misal apalagi kalau misalnya anak muda gitu ya, dia usianya 20, kalau masa pertanggungannya 5 tahun kan berarti dia harus meninggal dalam usia 25 tahun. Ya, sebelum mencapai usia 25 tahun gitu kan itu kayaknya sangat-sangat ya kita nggak mau lah gitu meninggal di usia semuda itu gitu. Oke, gitu ya. Nah, jadi ini present value-nya ya. Di sini ada perbedaan. Kalau tadi yang n-year term itu satunya itu adalah di satunya itu ada di atas X. Kalau di endowment gitu ya, pure endowment satunya itu ada di atas N gitu ya. Nah, ini dia nilai dari eh, present value-nya. Oke, sebentar ya. Saya kayaknya harus ganti penanya dulu. Nggak tahu kenapa penanya sepertinya bermasalah. Oke, sembari menunggu, kalian ada yang mau bertanya? Ada yang ingin ditanyakan terkait apapun itu? Tidak, tidak ada.
Oke. Oke lah. Soalnya masih malu untuk bertanya. Nah, jadi di endowment ini dia ada dua ini ya di endowment ini ada dua simbol. Jadi kalau di konteks asuransi dia simbolnya adalah AXN ya. Kalau misalnya di anuitas maka dia NEX gitu. Nah, ini dia nilai actuarial present value-nya. Ini momen kedua ya. Dan yang ini adalah variansinya ya. Ya, saya rasa saya tidak perlu menjelaskan rumus ini gitu. Kita lihat contohnya saja. Karena contoh penerapannya itu yang lebih penting untuk kalian pahami. Nah, di sini katanya Z itu adalah present value keubah acak dari Viro Endowment Insurance 15 tahun. 15 tahun ini menandakan apa? Ini adalah N-nya. N sama dengan 15. Dengan manfaat B-nya itu adalah B sama dengan 1. Untuk X atau usia X gitu ya. Tentukanlah nilai dari Qx jika diketahui informasi berikut. Yang ditanya adalah Qx ya. Nah, informasinya adalah seperti ini. Mu-nya itu konstan ya. Ini mu-nya konstan, berarti di sini dia apa? Kalau mu-nya konstan, berarti dia eksponen ya. Kemudian V-nya 0,9 dan variansi Z-nya adalah 0,05 AXN. Nah, yang diketahui di sini kuncinya adalah variansi ini. Berarti kita gunakan rumus variansi untuk menentukan nilai Qx. Nah, kita lihat di sini tadi rumusnya. Oke, sebentar agak nge-lag ini bisa ya. Nah, di sini rumusnya adalah kalau dia variansi itu pi pangkat 2n dikali nvx dikali nqx. Ya, itu rumusnya. Nah, berarti pi pangkat 2n dikali nvx dikali nqx. Nah, ingat tadi kalau misalnya AXN itu sebenarnya adalah pi pangkat n dikali nvx kan ya. Nah, karena di variansi ini berarti kan sebenarnya ini pi pangkat 2n ya. Pi pangkat 2n ini berarti dia berapa nih? V pangkat n dikali V pangkat n dikali nvx dikali nqx. Ya, ini nilainya adalah apa? Ini adalah AXN. Ya. Nah, berarti kita bisa tuliskan bahwa Pn, ya, maka variansinya tadi bisa kita tuliskan dalam Pn dikali nqx dikali actuarial present value-nya. Ini adalah AVV-nya. Nah, ternyata tadi nilainya apa katanya? 0,065 ya. Nah, berarti di sini kan kita sebenarnya bisa coret kan ya. Jadi secara tidak langsung kita mendapatkan Pn dikali nqx itu adalah 0,065. Nanti di sini kita bisa dapat mu-nya. Gimana caranya? Nah, karena dia eksponensial, berarti kalau tadi eksponensial, TPX-nya itu apa? TPX adalah E min mu T. Berarti kalau misalnya TQX berarti 1 dikurang E min mu T. Ya, berarti pi pangkat n dikali nqx itu sebenarnya apa? Berarti pi-nya tadi adalah 0,9, n-nya 15 dikali 1 min E min 0,5 sorry, mu-nya ini yang nggak kita ketahuin ya. Mu-nya sebentar, mana nih? E pangkat min 15 mu karena T-nya atau N-nya di sini 15 ya. 15 mu. Kenapa nih? Nah, kalau kita hitung nilainya gitu ya, maka kita akan dapatkan mu-nya itu adalah 0,025. Ya, nanti ini bisa kalian cari sendiri. Gimana caranya? Berarti ini tinggal kalian aljabarin aja sih sebenarnya. Berarti kalau mau kita jabarin, berarti 1 dikurang E min 15 mu itu sama dengan apa? 0,065 dibagi dengan 0,9 pangkat 15. Nah, berarti di sini E min 15 mu itu sama dengan apa? 1 dikurang 0,65, 0,065 ya. 0,9 pangkat 15. Nah, ini E pangkat nih, berarti kita lenkan nanti ya. Dilenkan. Nanti ini kalian carilah sendiri ya. Dilenkan, nanti baru dibagi sama 15 lagi. Jadi sebenarnya secara tidak langsung berarti mu-nya itu sama dengan len dari 1 min 0,065 per 0,9 pangkat 15 dibagi dengan min 15. Ya, dapat nilainya 0,025.
Nah, yang ditanya tadi apa? Yang ditanya itu Qx. Ingat tadi T Qx itu adalah 1 dikurang E min mu T. Nah, berarti kalau misalnya Qx berarti T-nya kan 1 ya. Berarti menjadi apa? Menjadi 1 dikurang E pangkat mu. Mu-nya siapa? E pangkat min mu ya, sorry. Mu-nya 0,025. Berarti ini kita hitung nilainya dapatnya 0,0247. Seperti itu. Gimana? Bisa dipahami atau bingung? Gimana teman-teman? Bisa dipahami? Ya, tolong ya direspon ya. Saya tidak tahu ini suara saya masuk apa enggak nih. Gimana? Bisa? Bisa enggak? Kalau nggak bisa, nggak lanjut nih. Masih memahami, Bang. Oke, kalian ngomong aja ya, jangan malu-malu. Oke, coba dicerna dulu deh. Saya kasih waktu 1 menit. Iya, silakan. Oke, siapa tuh? Bisa. Oke, dari Debra bisa. Yang lain bagaimana? Bisa ya? Oke, kita lanjut lah ya. Nanti kalau misalnya masih bingung, nanti bisa ditanyakan. Nanti kalian pahami lagi setelah pertemuan ini gitu, biar nggak kelamaan. Ini sudah jam tengah 9 soalnya. Nah, selanjutnya itu ada endowment insurance. Nah, endowment di sini ya dwiguna berarti ya. Nah, di sini tuh biasanya dia menjadi N-year endowment. Jadi dia berjangka, tetap berjangka ya, dwiguna berjangka N tahun gitu. Nah, dia didefinisikan bahwasanya asuransi yang benefitnya dibayarkan pada saat sebelum waktu berakhirnya polis atau pada saat setelah berakhirnya polis. Nah, di sini manfaatnya 1, ini fungsi diskonnya. Jadi fungsi diskonnya itu dia ada 2. Ya, pi pangkat T ketika T-nya kurang dari N, dan pi pangkat N ketika T-nya lebih dari N. Sehingga Z-nya seperti ini. Nah, ini bentuk dari present value-nya. Pada dasarnya sebenarnya untuk N-year endowment insurance ini dia jumlahan dari 2 asuransi yang tadi yang di awal. Ya, yang endowment N-year endowment, pure endowment dengan N-year term life. Ya, yang asuransi berjangka dan juga yang pure endowment. Ya, atau makanya dituliskan seperti ini. Nah, makanya untuk menghitung actuarial present value-nya ya diekspektasikan. Nah, ekspektasi dari Z itu berarti kan ekspektasi dari penjumlahan keduanya ya. Nah, karena ekspektasinya itu adalah penjumlahan, maka ya nilainya tetap ya kalau ekspektasi itu bisa. Makanya langsung dia dapat ya dia bentuk penjumlahan dari actuarial present value untuk 2 asuransi yang tadi. Nah, ada perbedaan untuk variansi. Nah, di variansi kita nggak bisa buat ya udah langsung variansi asuransi N-year term dan yang pure endowment. Nggak bisa gitu. Karena untuk variansi A tambah B itu sama dengan variansi A tambah variansi B ditambah 2 kali kovariansi dari A dan B. Dengan kovariansi dari A, B itu adalah ini. Ya, ekspektasi dari A kali B dikurangin ekspektasi dari A dikali ekspektasi dari B. Ya, saya menyebutnya AB aja ya. Karena terlalu sulit akan menyebutkan ini satu persatu gitu ya. Nah, itu nilainya ternyata adalah min A dikali B di sini ya. Sehingga variansinya itu bisa kita tuliskan sebagai ini, seperti ini. Ya, jadi jadi bukan lagi seperti yang tadi ya. Kalau misalnya kita langsung variansi A tambah B, maka nanti jadi momen kedua dikurangin momen pertama kuadrat gitu ya. Tapi di sini momen pertamanya itu dijumlahkan baru dikuadratin. Gitu ya. Saya rasa ini bisa lah dipahami gitu untuk rumusnya. Nanti ditulis aja gitu rumusnya. Selagi ada cheat-sheet, saya rasa tidak menjadi masalah. Nah, selanjutnya ini contohnya kita lihat dulu. Nah, di sini katanya ini adalah A1XN. Ini apa nih? Kalau misalnya A1-nya ini di atas X. Berarti ini adalah APP dari N-year term.
Bener kan? Bener nggak nih? Ya ya. Ingat kalau misalnya satunya itu di atas X gini, maka ini adalah n-year term. Kenapa nih? N-year term. Nah, kalau misalnya dia satunya itu di atas N, berarti dia adalah n-year pure endowment. Ya, itu diingat ya. Jangan salah. Nah, di sini mu-nya adalah 0,045 dan deltanya itu adalah 0,055. Nah, yang ditanya adalah nilai APV-nya. Ya, actuarial present value-nya tinggal kita jumlahkan aja. Nah, di sini kita udah dapat nih nilai actuarial present value untuk n-year term. Berarti tinggal apa? Tinggal yang endowment. Ini yang endowment. Pure endowment ya ini. Pure endowment. Nah, pure endowment-nya itu apa rumusnya tadi? Rumusnya adalah pi pangkat n dikali nvx. Nah, berdasarkan contoh yang tadi, contoh 2 ya. Contoh 2, maka pi n dikali npx itu nilainya adalah 0,05. Ya. Mana ini tadi ya? Mana nih contoh 2. Sebentar, ini nolek nih. Nah, ini ya. Jadi pi n pangkat n-nya itu adalah sebenarnya adalah ini. Ya, 0,05 ya nilainya. Dari mana kita tahu? Ya, tinggal kita jabarin saja sebenarnya. Kalau mau tahu ini karena tadi sudah ada ya. Berarti Vn itu apa? Vn adalah E min delta N dikali NVX. Karena di sini mu, berarti apa NVX-nya itu adalah E min mu N. Berarti sama dengan E min mu plus delta. Iya, ini dikali N. Nah, lihat mu tambah deltanya berapa? Adalah 0,1. Berarti E min 0,1 N. Nah, ini berapa? Tadi nilainya kita udah tahu ya. Untuk contoh 2 tadi, dari contoh 2 ini nilainya adalah 0,05 gitu. Maka inilah nilai dari actuarial present value-nya. Oke, sampai sini bisa dipahami? Saya kepengen itu ada yang nanya gitu. Ini kalian diem, paham apa gimana gitu? Gimana? Sampai sini dulu aman? Ya, ini hanya permainan angka saja ya, dibolak-balik gitu. Yang penting sebenarnya kalian harus pahami gitu ya kalau misalnya dia seumur hidup atau wildlife itu seperti apa ya. Kalau misalnya dia endowment seperti apa, pure endowment seperti apa gitu, annual term seperti apa, itu yang sebenarnya perlu kalian pahami. Kalau misalkan sudah paham gitu ya, kan nanti UTS itu kita membawa cheat sheet, jadi saya rasa itu tidak menjadi masalah gitu. Terus yang perlu kalian pahamin adalah ketika mu-nya konstan berarti dia berdistribusi eksponensial gitu. Ketika nanti sebenarnya kalau untuk asuransi itu ada dua kemungkinan ya. Dia itu uniform gitu ya, distribusi uniform atau dia eksponensial gitu. Itu yang paling umum. Jadi nanti itu kita bahas lagi lah. Oke, tidak ada yang ingin bertanya? Kita lanjut. Oke, ya ngomong aja ya. Soalnya saya joinnya satu device nih, jadi nggak bisa lihat-lihat. Bentar ini mulai. Kita lanjut. Nah, yang keempat itu adalah deferred life insurance atau di sini asuransi tertunda. Asuransi jiwa tertunda. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya kalian ketika mendaftarkan asuransi gitu ya, nggak langsung pada saat itu juga polisnya itu dikeluarkan, ya. Jadi dia akan pada selang waktu berapa lama dulu. Nah, jadi sebenarnya pada konsep dasarnya itu ya dalam selang waktu itu katakanlah misal di sini dia disebut sebagai M-year deferred insurance. Ya, M-year di sini ini adalah masa pertanggungannya itu selama M. Ya, jadi katakanlah ini kalau misalnya kita gambar ada nggak? Nah,
katakanlah di sini. Jadi kalian itu mendaftar di usia X. Nah, kalian itu apa ya? Polisnya itu baru diterbitkan ketika kalian berusia katakanlah X plus N dan masa pertanggungan kalian itu M tahun, berarti di sini harusnya adalah X plus M. X plus M gitu ya. Nah, jarak ke sini itu berarti apa? Kalau misalnya ini ke sini adalah M, berarti ini adalah ini ke sini N, berarti ini adalah M kurang N gitu ya. Atau biasanya disebut sebagai U gitu. Kalau misalnya sekarang di sini disebut sebagai T, di sini jadi T gitu ya. Nah, fungsi benefitnya seperti ini. Nah, jadi di sini dikatakan bahwasanya manfaatnya itu akan dikeluarkan gitu ketika si tertanggung itu jika hanya tertanggung meninggal setidaknya M tahun setelah polis dikeluarkan. Jadi gini, jadi apa manfaatnya itu adalah ketika dia meninggalnya itu di selang waktu yang ini. Jadi di sini dia ketika dia meninggal katakanlah di usia ini X antara X dan X plus T, maka dia tidak mendapatkan manfaat, gitu ya. Dia akan mendapatkan manfaat ketika polisnya itu sudah dikeluarkan sampai masa pertanggungannya itu M tahun, gitu ya. Nah, ini dia rumus dari present value-nya ya, simbolnya seperti ini. Ada M, ada garis seperti ini ya, ini menandakan dia tertunda. Nah, untuk actual present value-nya seperti ini simbolnya, ya ini bisa dilihat sendiri lah. Nah, di sini dia adalah integralnya itu dari M sampai tak hingga. Ya, ini berdasarkan dari manfaatnya. Kita lihat bahwasanya dia akan mendapatkan manfaat ketika T-nya lebih dari M. Ya, ini tadi T-nya ya. T-nya itu lebih dari M. Artinya waktu kematian dia itu lebih dari masa pertanggungannya. Masa pertanggungannya. Nah, ini kalau kita jabarkan gitu ya. Sebenarnya rumusnya ini ada di buku MLC gitu. Nanti kalian bisa baca lagi. Nah, ini secara singkatnya bisa dituliskan juga bahwasanya dia rumusnya seperti ini. Ya. Nah, di sini ada penjelasannya sebenarnya. Dengan kata lain, sebetulnya kalau di M-Year Deferred Insurance itu ada penundaan pertanggungan selama tahun. Jadi polisnya itu diterbitkan pada usia X dengan masa pertanggungannya itu adalah M. Jadi periode penundaan selesai itu pada saat si pemegang polisnya itu adalah berusia X plus U. Jadi kan dia mendaftar tadi di usia X ya, usia X. Nah, dia ditunda nih polisnya dikeluarkan selama U tahun di sini. Maka di sini kan menjadi X plus U. Gitu ya. Jadi manfaatnya itu ketika dia meninggal di antara X plus U, ini plus U plus M. Ya, ketika dia meninggal di antara sini. Gitu ya. Kalau misalnya dia tidak meninggal berarti nggak mendapatkan manfaat gitu. Nah, tadi kita tahu kalau misalnya PM MPX itu adalah apa? Actual present value dari pure endowment ya. Ini pure endowment. Nah, jadi bisa kita tuliskan seperti ini. Jadi ada banyak sekali rumusnya. Jadi kalian itu bergantung pada soalnya. Informasi soalnya itu apa, itulah yang kalian gunakan. Gitu. Jadi kalau misalnya nanti informasinya itu berhubungan dengan ini gitu ya, sudah diketahui ini gitu, maka kalian menggunakan rumus seperti ini. Ya, jadi bergantung sebenarnya pada soalnya itu seperti apa gitu. Nanti kita lihatlah soal-soalnya. Nah, bisa juga kita tuliskan bahwasanya MAX ini adalah ini. AX dikurang AX plus M. Artinya ini apa? Ini adalah whole life ya, seumur hidup. Dikurangin dengan ini apa? Annual term. Harus bisa ya bedain annual term, pure endowment itu kalian harus bisa pahami ya dari simbolnya. Nah, kita lihat deh contohnya. Nah, katanya di sini diketahui perubahan cap usia X, sisa usia X itu eksponensial. Parameternya adalah 0,05. Nah, ini MZ ini dia adalah nilai sekarang dari si pembayarannya tadi ya. Yang ditanya adalah 15 AX jika diketahui cost of interest-nya adalah 0,06. Kemudian tentukan pula variansinya.
Oke, sekarang saya mau tanya, masa pertanggungannya berapa tahun? M-nya berapa? Berapa M-nya? 15 ya. Jadi masa pertanggungannya 15. Dilihat dari sini nih. Ya. Nah, karena di sini eksponensial, berarti ini tadi fungsi peluangnya. Nah, tadi kita tinggal masukin ke rumusnya aja sebenarnya. Jadi 15 AX itu atau asuransi yang tertunda dengan masa pertanggungannya 15 gitu ya. Nah, maka di integral dari 15 sampai T hingga PT FT. Nah, tadi FT-nya adalah ini ya mu M mu dikali E pangkat mu T. Nah, ini kita tinggal jabarkan ini integralnya. Ya, ini kalian integralnya bisa ya. Atau saya ini deh saya buat deh. Ini berarti integral dari ya itu karena mu-nya konstan kita keluarin aja. Ini 15 tak hingga nah karena dia sama jadi ini mu plus delta T dt. Nah, ini kalian misalkan dulu ya. Ya kalau melakukan integral eksponen itu misal dari U-nya itu adalah min mu plus delta T. Nah, nanti kalian dapat du per dt-nya berapa? Du per dt-nya adalah min mu plus delta. Nah, ini sama dengan integral ya ini mu 15 tak hingga min u ya pangkat min u dikali ini adalah du per min mu plus delta. Nanti kalian dapat sebenarnya mu per min mu plus delta ya dikali pangkat mu min mu plus delta dikali t. Ini tak hingga dan 0. Nanti kalian dapatkan di sini ketika dia tak hingga maka dia menjadi 0 ya. Pangkat 0 apa? Pangkat 0 itu adalah 1. Berarti ini mu per min mu plus delta. Ya ini minnya kita taruh di atas saja ya. Min. Nah, ini adalah 1 dikurang ketika dia T-nya 15 berarti ini mu plus delta 15. Ya. Nah, ketika kita mana nih? Oke, ini iya benar ya. Sebentar. Kenapa beda? Bentar, ini mu min mu min mu bentar. Sebentar. Benar nggak ya? Ini mu ini benar, mu-nya turun. Ini kemudian kita masukin ya tak hingga dia nilainya adalah sebentar. Kenapa beda nih? Bentar. Ini mu min delta plus mu t. Sebentar. Ini kenapa jadi beda nih? Benar nggak ini? Atau ada yang salah ya tadi? Kenapa di sini cuma mu min mu plus delta ya? Sebentar, saya coba cek dulu. Ini tadi mu-nya dikeluarin. Ini pangkat U dikali du-nya ya. Du itu ada dt-nya tadi kita ubah min du per ini kita keluarin. Pangkat U. Pangkat U masukin tak hingga dan 15. Pangkat tak hingga. Oh, pangkat tak hingga itu 1 per tak hingga itu nilainya 0 ya. Oh ya, pangkat tak hingga itu nilainya 0 bukan 1. Ini nilainya 0 ya. Nah, maka ini min dengan min ketemu jadi positif ya. Sorry. Yang 1 itu ketika dia nanti batasnya itu 0 ya. Saya salah. Ya, nanti dapatlah nilainya ini. Tinggal masukin mu dan deltanya. Ya, jadi dapat nilainya segini. Nah, untuk mencari variansi kan kita perlu cari momen keduanya ya. Nah, momen keduanya sebenarnya tinggal si deltanya itu kita kali 2 gitu. Cara proses pengintegralannya juga sama. Nah, di sini dia deltanya itu kita kali 2 gitu. Jadi kita dapat nilainya segini. Nah, tinggal masukkan ke rumus variansi ya momen kedua dikurang momen pertama dikuadratkan nilainya adalah 0,015 gitu. Oke, sampai sini dulu.
Bisa dipahami nggak atau bingung? Gimana teman-teman? Masih bisa dipahami nggak? Gimana, gimana? Ini ada siapa aja nih? Ini, ada Dila, ada Iin, ada Dea, Debra, Nabila, Marta, Niken, Riris, Widya, Miftah. Gimana? Gimana, gimana? Kalau misalnya memang tidak ditanya, tinggal bilang aja gitu. Kalau misalnya mau tanya, tanyain gitu. Atau kalau misalnya oke lah. Nanti gini aja ya, biar kita nggak kelamaan juga gitu. Ini saya jelaskan dulu. Nanti kalau misalnya nanti kalian pahamin lagi. Gitu. Kalau misalnya nanti kalian rasa kurang paham, nanti bisa tanyain sama saya gitu ya. Dihubungin aja saya. Oke, kita lanjut dulu ya, biar nggak kelamaan. Oke, nah ini contoh berikutnya. Misalkan saat ini kamu itu berusia 30 tahun. Berarti ini apa? Ini adalah si X. Dan kamu membeli sebuah asuransi jiwa tertunda. Tertunda berarti ya deferred ya. Berjangka 10 tahun ini apa? Ini adalah M. Yang dibayarkan manfaatnya ini B, benefit. Ketika kamu meninggal, katakanlah perubahan acaknya itu memiliki fungsi survival. Nah, ini fungsi survival ya. Nah, sebenarnya ini batasnya. Kalau kalian kita mau bentuk survival seperti ini, maka itu sebenarnya dia berdistribusi uniform. Ya. Nah, yang tanya adalah variansi. Jika diketahui deltanya adalah 0,05. Nah, ingat lagi, variansi rumusnya apa? Momen kedua dikurangi momen pertama kuadrat. Berarti kita harus cari dulu momen pertama dan momen keduanya. Nah, ini adalah rumusnya tadi ya, berarti kan dia M-nya adalah 10 dan X-nya adalah 30. Nah, berarti integralnya dari berapa? Dari 10, dari M sampai tahingga. Ya, ingat tahingga ini adalah usianya ya, usia maksimumnya. Nah, PT, FT, XT, DT. Nah, karena di sini dia berdistribusi uniform gitu ya. Nah, ya, maka ini kan dia sebenarnya berdistribusi uniform itu dia dari 0 sampai omega. Maka kita punya di sini omeganya adalah 100. Nah, maka karena dia sini sudah berusia 30 tahun, maka batas usianya itu bukan lagi 100 ya, tapi 100 min 30. Atau sisa usia dia itu sebenarnya kan berarti tinggal 70 ya sebenarnya, gitu ya. Kan ini adalah fungsi survival ini, dia adalah usia maksimumnya adalah 100. Artinya tidak akan ada kehidupan setelah usia 100. Nah, tak hingga di sini dia mendefinisikan em, maksimum sisa usia yang mungkin gitu ya. Nah, usia maksimum yang mungkin. Nah, karena dia sudah hidup selama 30 tahun, artinya ya sisa usia dia sampai ke 100 itu sisa berapa? Sisa 70. Makanya integralnya dari 10 sampai 70 gitu. Nah, PT-nya tadi E min delta T. Nah, FT-nya itu adalah 1 per ini, omega min X. Ya, 1/70. Dari mana itu dapat? Ya, ingat aja. Nanti kalian coba cari lagi lah ya. Kalau misalnya kita punya fungsi survival, maka FT-nya itu sama dengan apa gitu ya. Nanti silakan coba. Itu kemarin sudah kita bahas sih sebenarnya ini. Untuk FT-nya ini nilainya seperti ini. Itu kemarin di pertemuan berapa ya? Saya lupa. Ya, intinya ini sudah kita bahas. Nanti silakan dicoba lagi. Dijabarkan. Gitu ya. Anggap sebagai latihan. Nah, kalau kita integralkan ini ya kita jabarkan sebenarnya nilainya adalah E min 0,05 10 dikurang E min 0,0570 dikali 70 ya. Dibagi ini adalah delta dikali omega min X. Ya, sebentar ada nggak space ini biar saya jelasin. Oke, nanti ya. Nah,
Nanti silakan coba deh dikerjain. Ini bener nggak hasil integralnya itu seperti ini caranya gitu. Nanti kalau sempat kita bahas lah ya. Nah ini ya. Nah untuk yang momen keduanya juga sama. Tadi seperti yang kita sudah eh, ketahui bahwasanya ketika momen kedua berarti yang berubah itu adalah si ini pi pangkatnya ini. Jadi pangkat 2T. Berarti karena tadi dia 0,05 berarti di sini jadi min 0,1 T. Gitu ya. Untuk hasilnya juga sebenarnya sama nih 10 dan 70. Nanti hasilnya dapat seperti ini. Sehingga untuk variansinya itu kita dapat nilainya ini 0,0253 gitu. Gimana? Bisa? Oh, bisa dipahami? Bisa? Atau ada yang ingin bertanya? Silahkan. Ya, jangan malu-malu ya. Nanti kalau kalian malu-malu, nggak bisa nanti UTS-nya nggak bisa jawab. Kalau kalian nggak paham. Gimana? Dari Marta gimana? Gimana Marta? Dipahamin Bang. Oke, nanti dipahami lagi ya. Nanti silakan dicoba ya. Ini bener nggak hasil integralnya ini karena saya membuat modul, jadi saya tidak akan jelaskan secara detail gitu ya hasil pengintegralannya ini seperti apa. Jadi nanti ini kalian kerjain aja lagi soal-soal contoh soalnya di sini itu. Jadi kalian coba kerjakan bener nggak sih gitu untuk mengasah kemampuan kalian gitu. Kalau misalnya kalian sudah sering ngerjain soal gitu, sudah sering mengintegralkan, nanti kalian juga akan familiar di UTS gitu. Karena UTS pasti akan masuk nih yang asuransi. Nah, tapi kita tidak tahu asuransi yang mana, yang jenis mana, apakah whole life, ya, and year term, pure endowment, atau yang different, gitu ya. Abang maaf suaranya putus-putus Bang. Oke, kalau sekarang sinyal ini agak. Sekarang udah baik tapi tadi sempat putus-putus. Oke ya, maaf ya. Ini sinyalnya emang sangat solid sih. Oke, bisa kita lanjut ya? Bisa? Cek 1 2. Bisa Bang. Oke. Oke, kita masuk ke contoh berikutnya. Nah, ini adalah soal UTS tahun 2022 ya, di angkatan saya ini masuk soal isian singkat ya. Ini soalnya diketahui FTXT-nya itu adalah 1/omega min X. Untuk T-nya dari 0 sampai omega. Berarti ini apa? Dia sebenarnya adalah uniform. Dengan force of interest-nya adalah delta. Deltanya adalah AX. Nah, bisa aja nanti ternyata di UTS kalian yang ditanya itu adalah momen keduanya gitu ya. Kita kan nggak pernah tahu ya. Nah, jadi silakan diperhatikan bagaimana cara mengerjakannya. Nah, tadi kita tahu bahwasanya apa? AX itu karena di sini dia AX ini apa? Berarti kalau misalnya simbolnya seperti ini, berarti dia adalah whole life ya, seumur hidup. Nah, berarti integralnya itu dari 0 sampai tahingga. Nah, ingat tahingga ini adalah usia maksimumnya. Karena di sini dia sudah berusia X, maka dan tadi batas usianya adalah omega, maka usia batas maksimumnya ini berubah menjadi omega min X. Ya, karena dia sudah berusia X, ya ingatkan tadi seperti ini ya. Ini kan batas usianya ya. Ini adalah omega dari 0 sampai omega. Dia sudah berusia X. Artinya usia maksimum dia berapa? Ya sampai omega min X ya. Gitu. Maka dia integralnya dari 0 sampai omega min X. Nah, Pt-nya adalah E min delta T. Nah, Ft-nya tadi adalah 1/omega min X. Ya, ini nanti silahkan dicari tahu lagi. Dibuka-buka lagi modulnya. Kenapa bisa Ft untuk uniform itu 1/omega min X. Gitu ya. Nah, ini kalau kita integralkan, ya ini saya coba jabarin deh. Ini kan 1/omega min X ini nggak ada sangkut pautnya sama T ya, berarti kita bisa keluarkan.
omega min X. Integral dari 0 sampai omega min X, E min delta T dt. Ya, kalau misalnya ini dengan kalkulus ya, kita misalkan U-nya adalah min delta T, maka du per dt-nya adalah min delta ya. Sehingga kita peroleh di sini apa? dt itu sama dengan min du per delta. Jadi berubah 1 per omega min X, integral 0 sampai omega min X dari E pangkat U dikali min du per delta. Ya, sehingga ini bisa kita keluarkan si deltanya, karena nggak ada sangkut pautnya. Jadi ini saya tulis di sini ya. 1 per delta dikali, oke, karena dia min ya, kita buat min 1 deh. Min 1 omega min X. Integral dari E pangkat U kan E pangkat U ya. U-nya saya langsung masukin aja ya. E min delta, ini E min delta T. Nah, batasnya omega min X dan 0. Nah, berarti ini jadi apa? Ini min 1 per delta dikali omega min X. Nah, E min delta T, T-nya omega min X, berarti menjadi E min, bentar, ini delta dikali omega min X. Nah, kalau misalnya dia 0, berarti ini jadi E pangkat 0. E pangkat 0 berapa? E pangkat 0 1. Nah, karena di sini dia di bawah, berarti jadi min 1. Nah, ini ada min dan min nih. Ya, jadi ini kalau kita kalikan min 1 ke sini, jadinya apa? Jadi apa? Jadi 1 ya. Kan min 1 dikali min 1 itu 1 ya. Karena ini kita biar cantik, yang positif kita taruh di depan. Nah, min 1 dikali E min delta ini berarti dia min ya. Kok min delta? Min E, sebentar. Ini E min delta omega min X dibagi dengan delta omega min X ya. Seperti itu penjabarannya. Oke, bisa dipahami? Bisa? Ayo, gimana? Bisa nggak? Cek, suara saya masih masuk. Masih, Bang. Oke. Bisa ya? Nah, nanti silakan kalian coba cari untuk yang momen keduanya. Nah, momen keduanya itu harusnya nilainya adalah 1 dikurang E min 2 delta omega min X dibagi dengan 2 delta dikali omega min X ya. Harusnya sama ini hasilnya seperti ini. Nanti silakan kalian coba buktikan sendiri mengintegralkannya. Siapa tahu ternyata di UTS kalian nanti yang keluar itu adalah momen keduanya gitu. Atau kalau misalnya nanti ditanya adalah variansinya, ya kalian tinggal kurangkan saja. Gitu ya, momen kedua dikurang momen pertama dikuadratkan, seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini soal UTS tahun 2021. Ya, angkatan 19. Nah, kalau tadi dia distribusinya uniform, di sini dia eksponensial. Kenapa? Kita lihat dari FT-nya itu adalah mu E min mu T. Karena mu-nya konstan, berarti di sini eksponensial. Ya, kelihatan ya polanya. Tadi di tahun 2000, angkatan 20 itu, yang keluar dia uniform. Nah, di tahun 2000, angkatan 2019 dia eksponensial. Nah, ditanya juga adalah momen pertama dan momen keduanya. Sementara di tahun 2022 gitu ya, angkatan 20 yang keluar itu hanya momen pertamanya gitu. Jadi ada kemungkinan bahwasanya yang ditanya itu adalah momen kedua dari uniform gitu ya. Jadi nanti silahkan dicoba ya. Nah, ini sama sebenarnya kayak tadi, berarti apa? Kalau momen pertama itu berarti integral. Nah, ini karena dia eksponen, berarti ini sampai tak hingga nih. Nah, Pt-nya berarti karena delta ya, ini kita buat dulu ya, Pt dikali Ftx T dt, berarti integral 0 sampai tak hingga E min delta T dikali mu E min mu T dt. Nah, mu-nya kita keluarin aja, integral dari 0 sampai tak hingga, karena pangkatnya sama ya, sama eksponensial, berarti menjadi mu plus delta atau delta plus mu sama aja ya.
Nah, ini kalau misalnya kita pakai kalkulus ya, misalkan aja U-nya itu adalah mu plus min ya, min mu plus delta T, berarti du per dt-nya adalah min mu plus delta. Artinya di sini kita punya apa? Oke, tidak mau nanti di situ ditulis. Kita punya si dt, ini mana penanya nih? Oke, dt itu adalah min du per mu plus delta. Ya, jadi ini karena ini bisa kita tulis ulang ya menjadi mu integral 0 sampai ta hingga pangkat u dikali du min ya per delta plus mu ya, sama aja itu ya. Nah, ini kita bisa keluarin menjadi apa? Menjadi min mu per mu plus delta atau delta plus mu sama aja sebenarnya. Nah, ini integralnya adalah pangkat u. Pangkat u-nya siapa tadi? Pangkat min mu plus delta t. Ya, tak hingga dan 0. Ketika tak hingga, maka nilainya adalah apa? Ketika dia tak hingga. T-nya tak hingga berarti menjadi pangkat min tak hingga. Pangkat tak hingga itu 0 ya. 0. Berarti ini menjadi min mu per mu plus delta dikali 0 dikurangin. Ketika dia 0 berarti menjadi min 1. Maka nilainya adalah mu plus delta. Dengan proses yang sama nanti kalian akan dapatkan, ya nanti silahkan dicoba sendiri. Untuk momen keduanya itu adalah mu plus 2 delta. Ya, ini suatu kebenaran yang nanti bisa kalian coba buktikan sendiri ya. Biar kalian belajar mengintegralkannya, mencarinya gitu ya. Oke, sampai sini dulu. Ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Saya tidak melihat. Gimana? Bisa dipahami? Cerna dulu deh, saya kasih waktu 1 menit. 1 menit saja, nggak usah lama-lama. Gimana? Bisa dipahami? Insya Allah bisa. Bisa ya? Oke, kita lanjut. Nah, ini soal UTS tahun 2021. Angkatan 19 berarti ini. Ya. Katanya di sini si Ana itu mengikuti asuransi berjangka selama 10 tahun. Berarti ini apa asuransinya? N year term. Nah, ini adalah N-nya ya, 10 tahun. Saat ini dia usianya 25 tahun. Ini adalah X. Dan usia saat kematiannya itu diasumsikan berdistribusi uniform. Nah, ini adalah 0,110. Artinya di sini kita peroleh omeganya, omega itu sama dengan 110. Nah, Z-nya itu adalah nilai sekarang dari benefitnya. Ya, yang diketahui lagi deltanya adalah 0,06. Ya, yang ditanya adalah rata-rata dari nilai sekarang. Rata-rata dari nilai sekarang itu adalah apa? Adalah AX ya. Ini karena dia 25 ya, 25 10. Ya, atau momen pertamanya atau ekspektasinya. Jadi ada banyak ya sebenarnya bahasanya. Bisa rata-rata, bisa juga ekspektasi atau actuarial present value. Jadi ada banyak bahasanya. Jadi ketika kalian ditanya rata-rata, kalian nggak usah bingung gitu. Rata-rata itu adalah actuarial present value-nya atau ekspektasinya. Gitu. Nah, momen kedua berarti apa? 2 bar 1 25 10. Nah, ini ada satu lagi bahasa yang menarik. Momen pusat kedua. Nah, kalian gak usah bingung ya ketika ketemu kata seperti momen pusat kedua. Ini itu adalah sebenarnya nama lain dari variansi. Ya, ya memang soalnya sangat menjebak gitu ya. Kalau misalnya kita nggak pernah belajar gitu, maksudnya kita nggak mempelajari, maka pasti kita akan kaget ketika ketemu momen pusat kedua ini apa. Kayaknya nggak pernah dibahas deh. Kayaknya itu yang dibahas cuma momen kedua. Kalau momen pusat kedua itu apa gitu ya.
Nah, jadi momen pusat kedua itu adalah variansi ya. Jadi silahkan dipahami. Oke. Nah, sekarang kita coba jawab. Tadi kalau misalnya berarti ini 1, 2, 5, 10. Rumusnya apa kalau misalnya untuk ini berjangka? Berarti integralnya dari berapa? Dari 0 sampai, kalau linear term itu sampai n ya. N-nya berapa? 10 ya. Nah, Vt dikali Ft. Ftx ya. T dt. Berarti integral dari 0 sampai 10. Nah, ini E min delta T. Nah, Ft-nya di sini apa? Ft-nya ingat kalau dia uniform tadi apa? 1/omega min X. Omeganya 110 dikurang X-nya berapa? 25. Ini dt. Berarti 110 dikurang 25 berapa? 7585 ya? Berarti 1/85. Integral dari E min delta T tadi apa? Berarti berapa nih jadinya? 1/delta ya. Oke, min 1/delta. Min 1/delta E min delta T, masukin T-nya 10 dan 0. Ya, nanti kita masukin deltanya ya, kalau misalnya udah dapat. Berarti ini jadi 1/85. Kemudian masukin 10, jadinya berapa? Min 1/delta E min 10 delta. Ketika dia 0 berarti menjadi positif 1/delta. Atau kalau kita tuliskan menjadi 1/85 dikali delta. Berarti ini 1 dikurang E min 10 delta. Nah, deltanya tadi 0,06. Silahkan dihitung gitu ya, 1/85 dikali 0,06. Ya, 1 dikurang E min 10 dikali 0,06. Ya, nanti ini silahkan dihitung sendiri nilainya berapa. Nah, untuk ini yang bagian A ya. Yang bagian B gitu ya, yang bagian B itu adalah momen keduanya. Caranya sama gitu ya. Maka nanti mengikuti proses ini ya, kita akan dapat nilai dari momen keduanya itu adalah 1/85 dikali 2 delta 0,06 ya. Kemudian 1 min E min 10 dikali 2 dikali 0,06. Ya, nanti silakan dicoba sendiri dan hitung nilainya. Nah, untuk yang C ya, variansinya. Variansi ZX. Oke, ini 25 ya. 25, 10. Nah, ini silakan dihitung berarti nilai dari momen keduanya. 25, 10 itu dikurangin dengan momen pertamanya. Kita kuadratkan. Nanti dihitung sendiri nilainya ya. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau bertanya? Ya, ini silahkan dipahamin ya. Ini biasanya soal tes-tes itu soal ya tahun-tahun sebelumnya itu sebagai acuan kita sih sebenarnya. Gambaran soal UTS itu akan seperti apa gitu. Bagaimana? Tidak ada pertanyaan? Bisa dipahami? Halo, halo? Gimana teman-teman? Saya tidak mendengar suara kalian. Apakah suara saya masih masuk? Masuk, Bang. Oke, bisa gimana? Bisa nggak dipahamin? Atau bingung? Kalau bingung tanya aja ya. Jangan malu-malu. Bentar lagi kita UTS loh. Aduh, agak depresi memang. Gimana? Bisa nggak dipahamin? Atau gimana? Ayo coba ketik satu kalau misalnya bisa dipahami. Oke, ini oke yang join cuma setengah ya. Setengahnya lagi mungkin sibuk ngurus DNA. DNA hari Minggu ya? Iya, Bang. Oke lah ya. Oke. Lagi mencoba memahami sedikit-sedikit ya. Oke lah. Oke, nggak apa-apa. Yang penting
benar-benar dipelajarin gitu ya. Karena saya lihat kemarin soal kuis kalian itu benar-benar hampir kayaknya 70% itu sama seperti soal di tahun sebelumnya gitu. Oke lah ya, nanti silahkan untuk meningkatkan pemahaman kalian, nanti ini dikerjakan ulang gitu ya. Nanti terus yang B dan C ini juga dikerjain. Jadi biar kalian berlatih gitu ya istilahnya. Yang penting kan saya sudah tahu, kalian sudah ini ya sudah tahu nah ini rumusnya seperti ini gitu. Jadi nanti kalian tinggal menyelesaikan saja. Kalian sudah tahu seperti apa cara pengerjaannya. Nah, sebenarnya kalau untuk materi itu saja ya. Ini adalah ini ringkasan materinya gitu ya. Nah, ini ada fungsi manfaat, kemudian tingkat bunga, present value, kemudian ada actuarial present value, ada momen kedua, variansi atau momen pusat kedua ya atau momen kedua pusat ya. Sama itu ya. Kemudian ini kalau misalnya dia uniform gitu ya dan first of interest-nya adalah delta, maka dia nilainya seperti ini. Ini adalah momen pertama, momen kedua dan variansi. Untuk ini untuk whole life ya. Nah, ini sudah saya rangkum sebenarnya nanti. Jadi kalau misalnya kalian mau nulis cheat sheet gitu ya, nah kalian cukup melihat ini sudah ringkas gitu. Nah, tetapi ketika kalian nanti UTS gitu ya, misal nih soalnya itu terkait asumsinya adalah whole life, dia uniform dan force of interest-nya delta. Kalian nggak boleh langsung menulis ini ya, langsung gunakan aja rumusnya ini, nggak boleh. Kalian kalau biasanya ya, kalau apalagi sama Bu Dwi atau Bu ya sebenarnya ketiga dosennya itu harus lengkap ya. Jadi kalian harus jabarkan misalnya AX itu rumusnya apa? Integral dari 0 sampai tak hingga FT dikali FT X T DT gitu ya. Nah, itu harus kalian jabarkan, kalian cari, jangan langsung gunakan. Tapi paling enggaknya kan kalian sudah punya pegangan nih. Oh, hasil akhirnya itu harus seperti ini nilainya. Gitu. Jadi ketika kalian mengerjakan kalian tidak menemukan hasil ini berarti ada salah pengerjaan gitu. Gitu ya. Nah, ini untuk yang eksponensial seperti ini. Tadi ini sebenarnya kita sudah jabarkan ya untuk yang ini ya. Kemudian ini kalau misalnya dia n year term atau berjangkaian tahun, ya nanti bisa dibaca sendiri. Ini kalau dia Dwiguna Murni n tahun. Ini endowment. Kemudian ini yang di Fried. Nanti ini silahkan dibaca ya. Ini sudah ada. Ini sudah saya upload katanya. Saya lupa. Udah saya upload belum ini? Udah ya? Sudah Bang. Oke, jadi nanti kalian bisa pelajari. Nah, ini ada latihannya gitu ya, yang nanti bisa kalian coba kerjain lagi sebagai referensi. Mungkin saya akan jelaskan alur pengerjaannya seperti apa gitu ya. Nah, di sini katanya bagus itu mengikuti asuransi jiwa seumur hidup. Nah, ini adalah whole life ya, whole life. Namun polisnya diterbitkan 2 tahun kemudian. Artinya apa? Artinya dia apa kalau misalnya polis baru diterbitkan bukan bukan tertunda ya di sini kasusnya tapi dia adalah mengikuti seleksi ya seleksinya 2 tahun seleksi 2 tahun itu ya ini tadi yang di bagian awal yang saya katakan ya nah katanya asumsinya di sini uniform dari 0 sampai 100 berarti ini omeganya yang diketahui adalah Z X plus H ini mendefinisikan nilai sekarang dari pembayaran benefit yang diterimanya. Tingkat bunganya deltanya 0,05. Yang ditanya adalah momen kedua dari nilai sekarang. Berarti yang ditanya apa? Yang ditanya adalah 2AX ya. Nah, ini kan awal life ya. Berarti ini apa? Integral dari 0 sampai tak hingga. Kemudian V pangkat T dikali FTX TDT. Berarti nah, karena bagusnya itu sudah berusia 20 tahun, gitu ya. Oke, sebentar. Kalau misalnya, oke, di sini bukan AX ya, salah ya. Harusnya AX plus H. Harusnya di sini itu adalah AX ya di sini X plus H gitu. Berarti hanya berapa? Hanya adalah 2 tahun ya. Ini
diketahuin mana nih, saya tulis di sini deh. Nah, hanya itu adalah 2 ya. Nah, berarti berarti kan kalau misalnya dia di sini berarti hitungannya sebenarnya dia dari 22 tahun ya. Nah, jadi dia perhitungannya adalah dari 22 tahun. Ya, ingat tadi kalau wildlife sebentar kita coba ya, ya mengingat kembali. Nah, perhatikan. Nah, jadi ketika tadi dia mengalami proses seleksi di usia X tahun kan dia tadi usianya 20 tahun ya, diseleksi selama 2 tahun. Ya, jadi diterbitkannya itu di usia 22 tahun gitu. Maka dia menjadi seperti ini bentuknya. Nah, jadi karena yang ditanya adalah momen kedua gitu ya. Oke, berarti tadi FT-nya tetap 1 omega min. Berarti ini integral dari 0. Nah, X-nya yang digunakan itu bukan lagi, ya ini kan harusnya sampai omega min X ya. Nah, tapi karena dia mendapatkan seleksi tadi, maka menjadi omega min, ya, yang X ditambah H gitu ya. Jadi dia dihitungnya itu dari polis diterbitkan. Jadi berarti dari usia 22. Berarti kalau 100 dikurangi 22 itu berapa? 78 ya. Nah, berarti nanti integralnya itu dari 0 sampai 78. Nah, ini VT-nya berapa? Berarti tetap E min delta T. Kemudian FT-nya tadi 1 per omega. Harusnya min X ya. Menjadi min X ditambah H gitu ya. Ya, nanti silakan ini DT ya. Silakan nanti dicoba sendiri. Kemudian soal yang kedua. Diketahui dia berdistribusi eksponensial, mu-nya adalah 0,04. Nah, MZ ini dia menyertakan variabel acak pembayarannya. Nah, diketahui jika nilai M dari AX saat diketahui interestnya adalah 0,06, itu nilainya adalah 0,1472. Tanya adalah masa pertanggungan. Masa pertanggungan ini apa? Kalau yang di freight berarti ditanya adalah M-nya berapa. Gitu ya. Nah, di sini informasi kuncinya adalah M dari AX itu sama dengan 0,1472. Nanti silahkan dicari tahu M-nya itu berapa ya. Dengan rumus MAX-nya itu tadi apa kalau misalnya dia different. Gitu ya. Tadi ada di sini rumusnya mana di different. Nah, karena dia di eksponensial maka sebenarnya rumusnya kan gini ya. Nah, tapi kalian mengerjakannya itu dijabarin ya. Dari awal pengintegralannya seperti apa. Jangan langsung gunakan rumus ini. Ya, ini tidak diperbolehkan ketika ujian. Nah, kalau untuk yang ketiga, ini kan present value endowment insurance 10 tahun. Berarti ini N. Benefitnya adalah B1. Nah, tentukan nilai kovariansi dari ZN1. Nah, tadi informasinya seperti ini. Berarti ini actual present value dari Z. Berarti ini apa? Ini adalah ini adalah A ya. Ini A dari XN ya. Itu nilainya 0,4925. Kemudian ini V-nya, kemudian ini mu-nya. Nah, perhatikan di sini mu-nya konstan, berarti dia eksponensial. Ya, yang ditanya adalah kovariansi. Ingat tadi, kalau misalnya kita yang ditanya kovariansi, ya tadi kalau misalnya kalian ingat ya kovariansinya itu katakanlah dari AB ya tadi ya. Itu dia adalah min dari A dikali B. Nah, ini anggaplah ini sebagai A dan ini sebagai B. Nah, karena di sini sudah diketahui nilai ini, gitu ya. Ini nilai dari si Z-nya ini. Tadi Z itu adalah apa? Z1XN ditambah Z ya, XN1. Nah, jadi diketahui ini udah diketahui nih. Ini kan actual present value kan ekspektasinya ya. Ini sudah diketahui berarti AXN sama dengan tadi ini AXN ditambah AXN.
Nah, ingat, ini tadi adalah n-year term. Ini year term. Dan yang ini adalah apa? Pure endowment ya. Nah, sehingga tadi kalau rumus pure endowment apa? Menjadi apa? Kalau AXN1 itu adalah Vn NVX. Ini V-nya sudah ada. N-nya berapa? N-nya 10. NVX-nya apa kalau misalnya dia eksponensial? Maka NVX-nya itu adalah E min mu N. Ya, kalau dia eksponensial. Nah, nanti kalian dapat nilainya ini berapa. Sehingga kalian bisa mendapatkan nilai dari si yang n-year term ini berapa setelah kalian mengetahui nilai dari pure endowment-nya. Nah, artinya nilainya nanti kan keduanya ketemu nih. Nah, maka hasilnya adalah min dari nilai kedua ini tadi. Ya, berapa nilainya hasil kalinya. Gitu ya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Gimana? Gimana? Halo. Gimana? Ini suara saya masih masuk ya. Saya agak trauma nih, takutnya saya terpental gitu. Saya udah capek menjelaskan, ternyata terpental. Gimana? Bisa dipahami nggak? Atau masih memahami? Gimana teman-teman? Kalau misalnya tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan untuk pembahasan kuisnya. Oke, kuisnya, oke mungkin kuisnya di pertemuan berikutnya aja ya, di pertemuan kelima kita bahas biar nggak terlalu mepet. Jadi karena saya ini mau bahas soal tugas kalian ya, saya dengar kalian punya tugas. Jadi saya mau bahas pengerjaannya seperti apa gitu. Gimana? Ada pertanyaan nggak? Sama ada satu hal penting yang pengen saya sampaikan sebenarnya. Gimana? Tidak ada? Oke, aman ya. Nah, kita coba bahas dulu nih. Mana tadi ya? Tugasnya itu kalau saya tidak salah adalah mana nih ya sebentar. Ini ya, yang ini bukan, yang ini tugasnya nomor satu bentar. Ini ya, yang ini nomor satu. Kemudian nomor Iya, dua yang Bang. mana? Yang ini Nomor 2 itu yang atau yang problem 27.3? 27.1, 27.2, 27.4 sama 27.5, Bang. Oke, ini yang 3 dan yang ini yang 4 ya. Satu. Oke, 1, 2, 1, titik 2, titik 4, dan titik 5. Ya, Iya, Bang. Iya. oke. Nah, sebenarnya oke dari kalian kendalanya apa yang untuk memahaminya? Ini mu-nya sudah ada, X-nya 30. Kenapa masalahnya di mana nih? Nah, tadi itu ya. Kan yang ditanya itu adalah yang pertama adalah A30 ya. A30 itu rumusnya apa? Berarti dari sigma K sama dengan 0 sampai tak hingga dari V pangkat K plus 1 KVX dari QX dikali QX plus K. Ini rumusnya. Masalahnya di mana? Apa yang buat kalian bingung? V-nya berarti apa? Kalau V ini ada delta, berarti V-nya kita gunakan V itu adalah E sorry, E min delta gitu ya. Kalau Pi pangkat K plus 1 berarti V pangkat K plus 1 adalah E min delta K plus 1. Nah, KVX kalau untuk eksponensial apa? KVX eksponensial itu adalah E min mu K ya. Kemudian kalau misalnya QX plus K itu apa? Kalau QX plus K itu kan kalau misalnya ini
Kalau kita tadi ya, kalau misalnya TVX itu kan adalah astagfirullah dan pen ya. Ini hari apa? Ini besok Jumat ya, astagfirullah. Ada tugas pen. Saya baru ingat. Oke, kita lanjutkan. Tadi TVX itu kalau misalnya ini dia berarti kan E min mu T ya. Nah, kemudian kalau misalnya dia TQX berarti satu min E min mu T. Berarti kalau misalnya QX plus K ya TQX plus K itu apa? Aduh, sebentar ya. Berarti satu min E min mu. Tetap ya. Tetap min mu T ya. Gitu. Jadi ketika dia satu berarti sama dengan E pangkat min mu ya. Satu min E pangkat min mu gitu. Ini sudah ada. Masalahnya di mana nih? Yang menjadi permasalahan kalian. Nomor 2 juga seperti itu. Ini kan sudah ada ya rumusnya sebenarnya. Rumusnya di sini sudah ada kayaknya saya lihat. Sudah lengkap. Nah, mungkin yang menjadi permasalahan kalian adalah ketika kalian ini ya menjadi permasalahan itu adalah mengeksponenkan ini ya. Iya bukan? Ya, sigma dari eksponen. Ini enggak yang buat kalian bingung. Dari X sama dengan 10 sampai tak hingga itu nilainya sama dengan berapa gitu. Itu enggak yang buat kalian bingung. Gimana? Halo, halo? Iya, atau gimana? Yang bingungnya kalian di mana penyelesaiannya? Ini sebenarnya sudah lengkap ya. Saya lihat di buku MLC itu sudah ada contoh untuk setiap ini ya, setiap contoh kasusnya gitu. Nah, tetapi di sini dia kasusnya adalah uniform. Nah, di soal kasusnya ini dia eksponensial. Ya, memang agak sedikit membuat kita berpikir kritis. Kalau misalnya kalian bingung eh, untuk menghitung nilai dari sigmanya itu berapa, ini kalian bisa gunakan ini ya, apa software-software itu kayak misalnya Medway atau apa gitu, untuk menghitung nilainya ini secara aljabarnya itu berapa gitu. Ya kalau ini soalnya dia sampai tak hingga gitu ya. Jadi emang agak agak membingungkan sih gitu. Kalau untuk mencari saya juga dulu ketika mencari nilainya itu gunain Medway kalau saya gitu. Gimana? Permasalahannya di mana? Ini juga sebenarnya sudah ada sih. Rumus-rumusnya ini juga sudah ada. Nah, untuk momen keduanya juga ya tinggal ngikutin rumusnya saja sebenarnya. Di sini ada rumusnya. Nah, kayak gini. Kalau misalnya momen kedua dia seperti ini ya. Jadi saya rasa ini tidak ada masalah. Ini deadline-nya kapan? Kalau boleh tahu. Besok Bang jam 1 siang. Besok ya. Aduh, aduh. Kacau sih. Oke, kenapa? Ini baru dikasih kapan sebenarnya tugasnya? Kalau anak RC dikasih hari Senin. Senin atau Senin ya. Selasa ya? Oke Senin. lah ya. Nanti kalian coba aja dulu ya dikerjain. Kan rumusnya sebenarnya juga sudah ada. Nanti kalau misalnya nge-stuck gitu atau bingung lanjutannya seperti apa, nanti kalian bisa hubungin saya gitu. Ini sebenarnya kalau di buku ya, ini kan contohnya tadi itu dia uniform. Itu semua untuk setiap kasus sama. Nah, di sini juga sebenarnya setiap kasusnya sama, hanya saja dia berbeda. Di sini ada yang kalau di whole life ya, whole life ini any term, kemudian di sini randoman gitu ya. Kalau misalnya di sini nanti dia sudah beda lagi gitu. Nanti silakan dicoba sendiri aja. Ini S yang di sini ini menandakan dia perokok ya, smoking. Ya, di sini ada sebenarnya smoking, di sini non smoking gitu ya. Nanti silakan dicoba sendiri aja. Ini juga contohnya yang ini tuh sudah ada sebenarnya ya. Yang ini. Nah, seperti ini contohnya, mirip-mirip seperti ini. Gitu. Nanti silakan dicoba aja sendiri karena ternyata saya ada tugas saya lupa. Jadi ini juga sudah jam 21.42 ya. Kita sebenarnya batasnya kan harusnya itu jam berapa?
jam 21, iya jam 21.40 gitu. Ya, nanti ini silahkan dicoba sendiri aja. Nanti kalau misalnya bingung, tanyain sama saya gitu, kelanjutannya seperti apa. Ya, nanti untuk kuis kemarin kita bahasnya di pertemuan kelima, ya. Kalian materi terakhir ya, materi terakhir terkait ini. Nanti kita bahas terkait materi yang ini, yang end year update ya, end of year date gitulah, ya di akhir tahun kematian. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Apa nih? Oke, oke, tidak ada ya. Oke, saya coba stop record dulu. Bentar, kok masih sih? Ada satu hal informasi.